Kisah ini bermula saat seorang bocah yatim piatu bernama Datuk yang sedang diantarkan ke sebuah panti asuhan agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di sana. Halo, kita akan jaga dia dengan baik. Namun tanpa masyarakat ketahui bahwa sebenarnya panti tersebut adalah sebuah kedok kriminal yang menjual organ anak-anak yang sudah dititipkan di sana. Kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Pelor yang kemudian berkata bahwa ia akan keluar dari sarang juring ini dan menyelamatkan semua anak-anak yang sudah berada di sini agar tidak menjadi korban panti asuhan ini. Namun niat baiknya seketika sirna karena dia tiba-tiba diseret untuk menjadi korban selanjutnya. Dia kemudian dibius yang mana proses pembedahan akan segera dilakukan. Di sisi lain, Arif selaku pemilik bisnis ilegal ini baru saja kedatangan tamu, yaitu seorang pengusaha kaya raya bernama Bob yang datang untuk membeli organ dalam milik Pelor. Setelah melakukan pengecekan sambil melihat proses pembedahannya, Bob kemudian berkata kepada Arif apakah ia pernah merasakan penyesalan melakukan bisnis ini. Dan Arif kemudian menjawab pernah, namun ia langsung mengabaikannya. Menurutnya, penyesalan hanya akan menghambat kesuksesan. Mendengar jawaban Arif, tiba-tiba Bob memegang punuk Arif dan di saat yang bersamaan, di sebuah ruangan operasi, dokter hendak membedah perut Pelor dan tiba-tiba saja Bob mendorongkan pistol ke arah Arif dan langsung mengeksekusinya. Ternyata si Bob ini adalah pembunuh bayaran dari The Big Four bernama Topan yang sedang berusaha menyelamatkan Pelor yang tidak lain adalah salah satu timnya dan juga menyelamatkan anak-anak yang terjebak di panti asuhan ini. Ia dibantu oleh seorang perawat yang saat itu sedang berada di dalam ruangan operasi yang juga merupakan rekannya sendiri yang bernama Alpa. Setelah menghabisi beberapa penjaga di sana dengan kemampuan mereka yang sudah terlatih, Alpa, Pelor, dan Topan langsung menuju tempat lain untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik sesuai dengan arahan dari atasannya. Kemudian ketika semua anak sudah terkumpul dan siap untuk keluar dari panti asuhan tersebut, anggota The Big Four yang lain yang juga seorang penembak jitu bernama Jenggo segera menunjukkan keahliannya untuk membantu pelarian berjalan dengan lancar. Semua anak akhirnya berhasil diselamatkan. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita cantik bernama Dina sedang menunggu ayahnya di sebuah studio foto. Dina sendiri berprofesi sebagai seorang polisi. Karena upacara pelantikannya akan segera tiba, dia meminta ayahnya untuk berfoto bersama. Ayah Dina bernama Petrus dan ternyata si Petrus ini adalah seorang bos The Big Four. Bagus. Selama ini Dina tidak mengetahui pekerjaan ayahnya. Petrus juga tidak mungkin jujur mengatakan bahwa ia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Namun Petrus berjanji bahwa suatu hari nanti ia pasti akan menceritakan semuanya. Setelah mengantarkan putrinya untuk pulang, Petrus kembali ke markas untuk makan malam bersama anak buahnya, yaitu semua anggota The Big Four yang sudah dianggap seperti anak-anaknya sendiri. Malam itu sambil menikmati hidangan, mereka melihat siaran berita tentang panti asuhan Arif, di mana dalam siaran tersebut terlihat bahwa anak-anak yang disekap sebelumnya sudah diamankan. Namun kepala polisi yang bernama Hasan tetap akan memproses kasus ini karena menurutnya walaupun mereka sudah menyelamatkan anak-anak tersebut dan bertindak layaknya pahlawan, mereka tetap harus diadili karena telah melanggar hukum, yaitu membunuh orang dalam proses penyelamatan anak-anak tersebut. Setelah melihat berita tersebut, tiba-tiba Petrus berkata bahwa mungkin dalam waktu dekat ia akan pensiun sebagai pembunuh bayaran, dan ia berharap Topan, Alpa, Jenggo, dan Pelor yang akan meneruskan usahanya.
Ternyata rencana ini dilakukan karena ia ingin menikmati masa pensiunnya dengan tenang bersama Dina dan ia merasa harus melindungi Dina. Selain itu, ia juga tidak ingin berurusan dengan Hasan yang tidak lain adalah kepala polisi dan juga sahabatnya. Julukan The Big Four itu datang dari musuh-musuh kita. Keesokan harinya, saat Petrus sedang mempersiapkan diri untuk pergi menghadiri upacara pelantikan Dina menjadi seorang polisi, tiba-tiba datanglah orang asing dengan gerak-gerik yang mencurigakan mondar-mandir di depan Imahna. Dengan sigap, Petrus kemudian mengambil pistol dan segera membukakan pintu. Namun ternyata itu adalah tetangganya yang ingin memberitahukan bahwa ada kurir yang ingin mengantarkan bunga pesanannya. Petrus memang telah memesan bunga tersebut kemarin dan akan diberikan kepada Dina. Petrus kemudian menyuruh kurir tersebut untuk menaruh bunga-bunga tersebut di dalam rumah. Namun tak disangka hal tersebut hanyalah sebuah jebakan semata. Dalam sekejap, orang asing yang menyamar sebagai kurir ini langsung membunuh Petrus dengan belati yang dibawanya. Kamu rupanya. Sih, kan Bapak yang ngajarin ke saya. Bukan itu mau saya. Tak lama setelah kurir misterius itu pergi, Topan kemudian mendatangi rumah Petrus untuk memberikan topi yang ditinggalkan Petrus di markas mereka. Kedatangan Topan kemudian membuat Dina mencurigainya dan menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya. Sehingga Dina langsung menembaknya berkali-kali dengan menggunakan pistol yang tergeletak di lantai. Sejak kejadian tersebut, tidak hanya Dina yang terpukul dengan kematian Petrus, tetapi juga Topan dan teman-temannya juga, karena mereka sudah menganggap Petrus sebagai ayah mereka sendiri. Setelah kematian Petrus, para anggota The Big Four kemudian memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dan menghilangkan jejak mereka sebelum Dina menemukan mereka. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, kini Dina tinggal sendirian di apartemen dan selama itu pula ia masih berusaha menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya sampai-sampai pekerjaannya di kantor sering terabaikan karena terlalu fokus mengurus kasus tersebut seorang diri. Komandannya yang menyadari kinerja Dina yang menurun langsung memanggilnya dan menyarankannya untuk mengambil cuti karena selama 3 tahun berkarir Dina belum pernah mengambil cuti. Awalnya Dina menolaknya karena ia berpikir bahwa hanya dengan bekerja ia akan tetap waras dan bertahan hidup. Namun karena komandannya terus memujuknya, akhirnya ia pun mengambil brosur liburan yang diberikan komandannya tadi dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dina kemudian melihat sebuah penginapan bernama Villa Paradise yang tertera di brosur dan tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. Ia segera mengambil kotak penyimpanan milik almarhum ayahnya untuk memastikannya dan ternyata di dalam foto tersebut ia melihat ayahnya berpose di depan penginapan tersebut dan mengenakan topi yang sama dengan sang pembunuh. Selain menemukan 2 petunjuk tersebut, Dina juga menemukan bahwa dalam foto tersebut ayahnya tidak sendirian melainkan bersama 4 orang anak lainnya. Dina sangat yakin bahwa salah satu dari anak-anak itu mungkin dapat menuntunnya untuk menemukan pembunuh ayahnya, sehingga ia kemudian langsung menemui Hasan dan memintanya untuk menemukan anak-anak itu dengan harapan kasus ini dapat segera terselesaikan. Pembunuh itu yang ambil topinya Papa. Kalau nggak sekarang kapan? Ini udah 3 tahun, Om. Namun alih-alih segera melakukan investigasi, Hasan malah mengira bahwa anak-anak itu hanyalah 4 orang anak desa biasa. Mendengar hal itu, Dina pun semakin marah di mana ia sangat yakin bahwa mereka memiliki hubungan dengan para pelaku. Karena tuduhannya tidak ditanggapi dengan serius oleh si Hasan, Dina langsung memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya dan memanfaatkannya untuk menyelesaikan kasus ini seorang diri. Dalam waktu yang sangat singkat, Dina kemudian tiba di Bercy, yaitu sebuah pulau tropis di mana Villa Paradise berada. Setelah melakukan perjalanan dengan taksi, Dina pun akhirnya tiba di villa dan ia langsung masuk ke dalam villa dan kemudian bertemu dengan Topan di sana. Topan rupanya memilih untuk pindah ke sini dan bekerja sebagai resepsionis. Saat melihat Dina datang, ia pun langsung panik, namun ia berhasil menenangkan diri dan mengambil seragamnya lalu menyapa Dina dengan ramah seperti resepsionis penginapan pada umumnya.
Setibanya di lobi, tanpa basa-basi lagi, Dina langsung bertanya kepada Topan apakah ia mengenal ayah dan keempat anak yang ada di foto yang ditunjukkan oleh si Dina. Setibanya di lobi, tanpa basa-basi, Dina langsung bertanya kepada Topan apakah ia mengenal ayah dan keempat anak yang ada di foto yang ditunjukkan Dina. Namun Topan mengaku tidak mengenal mereka. Kemudian ia menyewa kamar untuk 1 malam karena ia ingin melanjutkan pencariannya dan akan bertanya kepada orang lain yang tinggal di sekitar penginapan keesokan harinya. Awalnya Topan menolak dan berusaha menyingkirkan Dina dengan segala cara, namun Dina tetap bersikeras dan ia sudah memberikan uangnya. Akhirnya ia mengantarkan Dina ke kamarnya. Saya pikir dong. Baiklah. Ketika Topan sedang menyiapkan kamar, ia melihat 2 orang pria mencurigakan datang ke villa. Topan mengira 2 orang tersebut adalah rekan polisi Dina, namun Dina mengatakan bahwa ia datang sendirian. Topan kemudian pamit untuk kembali ke lobi untuk menemui kedua pria tersebut dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Masih dengan sikap ramah dan senyum khasnya, Topan menyapa mereka dan terungkaplah bahwa keduanya adalah orang bayaran yang sudah menguntit Dina sejak awal perjalanan dan berniat untuk mencelakainya. Tidak ingin Dina celaka, Topan kemudian dengan sengaja mempermainkan mereka, di mana ia juga menyalakan radio dengan volume tinggi agar Dina tidak mendengar keributan di bawah. Iya, Mbak. Dalam perkelahian tersebut, Topan sempat terdesak dan hampir terbunuh. Namun berkat Dina yang tiba-tiba muncul dan bisa membuat mereka lengah, akhirnya Topan bisa memenangkan perkelahian tersebut. Tak lama setelah perkelahian itu selesai, Dina tak sengaja menemukan foto Petrus di meja resepsionis dan ia pun menemukan fakta bahwa Topan sudah bekerja selama 3 tahun di villa ini. Saat itu juga Dina langsung mendesak Topan untuk menjelaskan semuanya. Setelah menyingkirkan 2 pembunuh bayaran itu, Topan kemudian memberitahu Dina bahwa ia dan ketiga saudaranya diadopsi oleh Petrus. Petrus membesarkan mereka sejak kecil. Mendengar hal ini, Dina tahu alasan mengapa ayahnya tidak pernah punya waktu untuknya selama ini. Karena ia sudah mencurigai mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan ini, ia kemudian memaksa Topan untuk memberitahukan di mana ketiga saudaranya yang lain, dan Topan akhirnya mengantarkan Dina untuk menemui mereka. Mereka pertama-tama akan menemui Jenggo yang kini telah memulai pekerjaan barunya sebagai dukun. Setibanya di gubuk Jenggo yang letaknya cukup jauh dari villa, Dina pun akhirnya disambut oleh Jenggo. Meskipun Jenggo merasa cemas dengan kedatangan Dina, ia tetap berusaha tenang dan menyuguhkan ramuan yang dapat menghilangkan aura negatif. Namun karena sibuk mengobrol dengan Topan, ia salah mengambil ramuan. Seharusnya ramuan tersebut adalah mahkota dewa, namun ia malah mengambil kulit kodok rawa. Akibatnya, ramuan tersebut membuat Dina berhalusinasi dan semakin agresif. Mau bikin hancur punya bisnis, hah? Gue jangan sembarang kasih rusak ya. No, thank you. Ayo. Dia udah puas, cukup. Bahkan ketika Pelor datang untuk memamerkan senjata emasnya, Dina tiba-tiba menyerang mereka semua dan membuat pondok hancur berantakan. Untungnya Topan segera bertindak dengan menembakkan obat bius tepat di pantat Dina, sehingga keributan pun berakhir. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Antonio yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran dan seorang wanita bernama Alo serta beberapa mantan anggota militer sedang membantai rekan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tenang dong. Di tengah-tengah keseruan membantai orang-orang lain, Antonio tiba-tiba mendapatkan telepon misterius. Orang yang meneleponnya menyuruh Antonio pergi ke suatu tempat karena ada pekerjaan yang lebih penting yang harus dilakukannya. Ternyata Antonio dan anak buahnya ditugaskan untuk pergi ke villa Paranais untuk mencari anggota The Big Four dan juga si Dina.
Setibanya di Villa Paradise, Antonio mendapati dua anak buahnya yang ia utus sebelumnya telah tewas dan tidak ada seorang pun di villa tersebut. Antonio dan gengnya kemudian segera mencari mereka di lokasi lain. Kembali ke gubuk Django, Topan terpaksa mengikat Dina di luar gubuk agar tidak bertingkah seperti orang gila lagi, di mana ia kemudian kembali ke dalam untuk membicarakan kedatangan Dina dengan Django dan Pelor. Ketika mereka mencoba mencari cara untuk melindungi Dina dari pembunuh bayaran lainnya, Dina tiba-tiba menghilang dari tempatnya diikat, dan di luar gubuk mereka melihat anak buah Antonio datang. Mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Django. Karena situasi sudah sangat berbahaya, Topan berencana untuk pergi mencari Dina, sementara Django dan Pelor ditugaskan untuk menghadapi anak buah Antonio. Pelor yang belum pernah menggunakan senjata apapun sebelumnya, karena selama ini ia hanya berperan sebagai umpan, didorong oleh Django untuk menggunakan pistol yang dibawanya. Namun ternyata pistol tersebut bukanlah pistol yang sebenarnya, di mana itu hanya korek api, sehingga Django harus bertempur seorang diri dengan hanya mengandalkan panahnya. Bang Topan! Ganti semuanya ini! Tarik! Ambil pistolmu. Ini saatnya kau dewasa. Ketika Django masih berusaha menyerang Antonio dan anak buahnya, Topan datang di saat yang tepat untuk menolong Dina. Untungnya, sebagai seorang polisi, Dina ini juga jago berkelahi, sehingga bersama-sama mereka dapat mengalahkan para mantan anggota militer itu dengan cepat. Dina akhirnya menyadari bahwa Topan bukanlah resepsionis biasa, dan Dina segera memaksa Topan untuk jujur. Namun situasi ini bukanlah waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya kepada Dina. Topan meminta Dina untuk percaya padanya, di mana ia akan menjelaskannya semuanya nanti. Setelah itu, Topan kembali ke gubuk untuk membantu Django. Ternyata Django benar-benar membutuhkan pertolongan, karena Django tidak memiliki senjata lain selain anak panah untuk menyerang anak buah Antonio. Sebagai seorang kakak, Django pun merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan adiknya, sehingga ia menyuruh Pelor untuk lari sebelum terluka, di mana ia kemudian bertekad untuk menghadapi Antonio seorang diri 1 lawan 1. Tidak ada sopan santunnya kau ya? Hidup santai-santai di sini. Ketika Django sudah kehabisan tenaga dan tidak berdaya untuk melawan Antonio, tidak lama kemudian Topan pun akhirnya datang dengan membawa seorang tawanan untuk mengancamnya. Sayangnya Antonio sama sekali tidak takut, di mana ia bahkan membunuh anak buahnya sendiri dan berhasil mendaratkan serangan lain ke arah Topan. Ketika melihat Topan terluka parah, Antonio tersenyum puas. Ia kemudian mengatakan kepada Topan bahwa sebenarnya dialah yang telah membunuh Petrus, karena ia memiliki dendam kesumat yang mendalam terhadap Petrus. Ternyata Antonio adalah anak asuh Petrus yang pertama, namun Petrus membuangnya karena ia sangat sulit dikendalikan. Karena kekecewaannya yang sangat besar, Antonio kemudian bertekad untuk membunuh semua anggota The Big Four dan juga si Dina. Ia kemudian mulai mencolok mata Topan menggunakan belati, namun entah dari mana datangnya, tiba-tiba ia mendengar suara musik. Ternyata suara musik tersebut berasal dari gerbong pantura milik Pelor, di mana ia datang bersama Dina untuk mengalihkan perhatian Antonio dengan menggunakan bazooka yang dibuat olehnya, dengan tujuan agar Topan dan Django memiliki waktu yang cukup untuk melarikan diri dari Antonio. Menyadari Topan dan Django berusaha melarikan diri, Antonio segera mengambil motornya untuk mengejar mereka sambil membawa bedil. Ia menembakkan pistolnya beberapa kali ke arah Topan dan Django, namun Topan berhasil menyerang balik dan membuatnya terjatuh dari motornya. Setelah berhasil lolos dari kejaran Antonio dan anak buahnya, mereka segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dina kemudian membantu Django untuk mengobati luka di tubuh Topan. Namun saat melihat luka tembak tersebut, Dina langsung yakin bahwa Topan adalah orang atau pembunuh yang selama ini ia cari. Dina merasa bahwa Topan telah membohonginya dan ia sangat marah akan hal itu. Dia mulai menyerangnya dengan melemparkan kursi ke arah Topan dan kemudian pergi.
Pelor berusaha menangkap Dina dan menenangkannya karena ia khawatir anak buah Antonio akan menemukannya dan mencelakainya. Pelor berusaha menjelaskan kepada Dina bahwa Topan tidak membunuh Petrus. Untuk membuktikan hal tersebut, Pelor berniat mengajak Dina untuk menemui Alpa agar Alpa dapat menjelaskan kepada Dina tentang apa yang terjadi saat itu. Di tempat lain, Topan dan Jenggo pergi menemui seorang informan bernama Bunglon dengan menumpang mobil warga yang kebetulan melintas saat itu. Ketika pagi hari tiba, Dina dan Pelor kemudian tiba di tempat kerja Alpa, di mana ternyata si Alpa ini saat itu sedang bekerja sebagai pengamen keliling. Di sisi lain, Topan dan Jenggo tiba di bar milik Bunglon, dan ketika bertemu dengannya, mereka pun langsung menanyakan perihal Antonio yang mengaku telah membunuh Petrus. Namun Topan masih merasa ada yang tidak beres, terutama ketika ia ingat bahwa sebelum meninggal Petrus sempat menyebut seseorang bernama Suranto. Ia pun menanyakan siapa Suranto dan apa hubungannya dengan Antonio. Sebagai informan dan teman dekat Petrus, Bunglon langsung menunjukkan dokumen palsu yang dibuatnya untuk mencari tahu siapa Suranto, dan terungkaplah bahwa anak asuh Petrus yang pertama adalah Suranto alias Antonio. Topan dan Jenggo kemudian meminjam dokumen-dokumen tersebut untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Sebelum mereka meninggalkan bar tersebut, Bunglon memberitahu mereka bahwa Antonio saat ini menyewa pembunuh bayaran kejam untuk mencari dan membunuh anggota The Big Four. Lagian kenapa manusia ini mau cari-cari kami? Di tempat yang berbeda, Alpa akhirnya menjelaskan semuanya kepada Dina tentang apa dan siapa The Big Four dan siapa Petrus sebenarnya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran, tentu saja Dina sangat terpukul, namun Alpa justru memarahinya. Ia tidak terima ayah angkatnya disebut sebagai pembunuh. Nenek lampir. Poluan tepos. Perdebatan antara kedua wanita ini kemudian semakin memanas dan membuat Alpa hampir saja menembak Dina karena saking marahnya. Tiba-tiba sekelompok orang menembaki mereka. Untungnya Dina, Alpa, dan Pelor dapat berlindung dan selamat dari tembakan tersebut. Pelor kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan anak-anak, sementara Alpa dan Dina bertarung melawan para pembunuh bayaran. Dalam perseteruan sengit tersebut, Alpa dan Dina berhasil bekerja sama dengan baik hingga para pembunuh bayaran itu berhasil dibunuh satu persatu. Namun sayangnya, tak lama kemudian Alo datang dengan bazooka dan mengarahkannya ke arah Dina dan juga Alpa. Alo berhasil melumpuhkan mereka. Untungnya, Topan dan Jenggo juga datang menyelamatkan mereka di saat yang tepat. Mereka kemudian mencoba melarikan diri menggunakan perahu yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Saat Dina tersadar dari pingsannya, ia mendapati bahwa Pelor telah tertangkap dan disandra oleh Antonio. Merasa kesal dengan tertangkapnya Pelor, pertengkaran antara anggota The Big Four pun akhirnya terjadi. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dina berusaha menghentikan pertengkaran mereka dengan mengingatkan bahwa yang terpenting di sini bukanlah saling menyalahkan, di mana mereka harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar Pelor dapat diselamatkan. Dina kemudian menyemangati mereka semua untuk bekerja sama mengalahkan Antonio. Mau lari kemana sih? Malam itu, mereka segera mempersiapkan senjatanya untuk pertempuran besok dan mereka memilih senjata masing-masing. Alpa juga membuat bahan peledak tambahan yang diberi nama kentut Lucifer 3000. Malam harinya, Dina dan Topan berbincang-bincang, hanya mereka berdua. Dina menceritakan banyak hal dan ia juga meminta maaf kepada Topan karena telah menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya. Seberapa sakitnya? Saya nembak kamu. Maaf. Akhirnya hari penyerangan pun telah tiba. The Big Four ditambah Dina menuju Villa Paranais yang dijadikan markas dan tempat penyekapan Antonio.
Ketika Antonio dan anak buahnya melihat sebuah mobil yang mendatangi markasnya, ia langsung melepaskan tembakan ke arah mobil tersebut karena mengira adalah anggota The Big Four di dalam mobil tersebut. Namun tidak ada perlawanan yang datang dari arah mobil tersebut sehingga ia dan anak buahnya membuka pintu mobil. Ternyata isi mobil tersebut adalah bahan peledak kentut Lucifer. Dalam sekejap, banyak pasukan Antonio yang tewas akibat ledakan tersebut. Lo cover di luar. Siap. Sesaat setelah ledakan, Dina, Alpha, dan Topan segera memasukkan ke dalam villa, sementara Django menjalankan tugasnya sebagai sniper berjaga-jaga dari kejauhan. Setelah penjaga di luar villa berhasil dilumpuhkan, Alpha ditugaskan untuk mengamankan lantai 1, sedangkan Topan dan Dina akan mencari Antonio di lantai 2. Kecil gue. Alpha, cover pintu. Siap. Saat mencari Antonio, Dina lengah dan akhirnya diserang oleh Vincent. Topan berusaha menolong Dina, namun Antonio sudah berada di depannya. Perkelahian pun sengit dan panjang pun tak terhindarkan. Dina kewalahan menghadapi Vincent karena dia terlalu tangguh untuknya. Ia hampir saja dibunuh oleh Vincent, namun karena ia bukan wanita yang mudah menyerah, ia tetap berusaha melawannya meski kakinya hampir saja patah. Pada akhirnya, Dina berhasil merebut pistol Vincent dan menembaknya di kepala. Setelah berhasil membunuh Vincent, Dina kemudian membantu Topan yang kewalahan melawan Antonio. Dina sempat mengarahkan tembakannya ke arah Antonio, namun tidak dapat membunuhnya karena ia mengenakan rompi anti peluru. Di lantai 1, Alpatria sedang berjuang melawan Alo, dan di saat yang sama Django juga datang untuk menolongnya. Namun bukannya menolong Alpha, ia malah menerima serangan bertubi-tubi dari Alo. Formasi tendangan brutal. Untungnya saat Alo hendak menembak mereka dengan bazooka, Django langsung melemparkan senjata yang dibawanya dan membuat bazooka tersebut meledak dan menewaskan tuannya. Pertarungan pun belum berakhir karena Antonio berhasil menyelamatkan diri dan mencoba mengancam si Topan. Antonio kemudian mengatakan akan membunuh Pelor. Namun Topan ternyata memiliki senjata rahasia untuk mengelabui Antonio. Ia dengan sengaja membuat Antonio lengah dan menjengkelkannya dengan memanggilnya dengan nama aslinya, yaitu Suranto. Akhirnya Antonio yang merasa risih dipanggil dengan nama aslinya menyuruh Topan untuk berhenti menyebut nama tersebut. Saking kesalnya, ia tidak menyadari bahwa Pelor akan menyerangnya. Antonio akhirnya tewas oleh belati yang dilemparkan Topan kepadanya. Antonio Sandoval. Suranto. Pangeran 1001 pisau. Pisau kecilnya. Setelah semua kekacauan selesai, Dina kemudian mengajak Topan berbicara, di mana ternyata Dina sudah menelepon polisi pusat sebelumnya. Ia meminta semua anggota The Big Four untuk menyerahkan diri. Namun Dina berjanji akan membebaskan mereka secepatnya. Namun bukan menyerah, Topan malah menarik Dina ke arahnya dan menciumnya. Dina menikmati ciuman itu, di mana ia bahkan tidak menyadari bahwa tangannya diborgol. Kemudian para anggota The Big Four mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepadanya karena mereka akan kembali bersembunyi, tetapi mereka berjanji akan segera kembali untuk menemui Dina yang sudah mereka anggap sebagai keluarganya sendiri. Di akhir cerita, akhirnya dalang dari semua kekacauan ini pun terungkap, yaitu si Hasan. Namun ternyata Hasan hanyalah seorang antek yang mendapatkan perintah dari seorang pembunuh bayaran yang ia panggil dengan sebutan The Lady. Banyak yang belum selesai. Tamat.
Jika dilihat dari endingnya, sepertinya film ini akan memiliki sequel keduanya atau film selanjutnya gitu ya. Tapi entah tahu kapan. Pokoknya nanti kalau ada secepatnya kita bahas. Karena ini film sangat-sangat seru, beradrenalin dan sangat kocak sekali jika kalian menonton full movie-nya. Oke, terima kasih, saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Dan semoga kalian sehat-sehat dan agung milik. Nah ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.